Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kalau tadi kita sudah menjelaskan ataupun sudah mendengar penjelasan mengenai konsep dari e-tilang ini ataupun etle ini, kita akan mendengarkan juga penjelasan dari Pak Safrin Liputo selaku Kadisub DKI Jakarta. Pak Liputo, ini sebenarnya pembagian tugas antara Ditlantas Polda Metro Jaya dengan Disub DKI Jakarta ini seperti apa Pak terkait dengan kebijakan etle ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk kebijakan etle ini kita berbagi dengan kepolisian. Ya. Dalam konteks implementasi kebijakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan lalu lintas jalan yang lancar, selamat, aman, dan nyaman, tentu ada dua kebijakan yang akan kita jalankan. Pertama adalah teori push-nya. Push ini sekarang kalau kita kenal ada perluasan ganjil genap. Tujuannya adalah ada pembatasan pergerakan kendaraan pribadi di ruas-ruas jalan tertentu, dan kemudian inline dengan itu ada teori pool-nya. Kita harapkan yang dibatasi pergerakan kendaraannya tadi itu difasilitasi mobilitasnya dan beralih ke angkutan umum. Artinya begitu ada kebijakan pembatasan kendaraan dengan ganjil genap ini, perlu ada pengawasan di sana. Nah, pengawasan di lapangan sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian. Nah, untuk meningkatkan implementasi pengawasan, tentu kita support terhadap pembangunan etle. Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini sudah menganggarkan sebesar 38,5 miliar untuk pembangunan etle sebanyak 45 titik tadi. Tahun depan ini kita akan tambah lagi. Tujuannya adalah kita inline-kan kebijakan dan tujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan lalu lintas yang baik tadi untuk Jakarta. Baik. Dan sejalan dengan tugas dari rekan-rekan kepolisian di lapangan. Baik, Pak Liputo, ini terkait dengan etle juga mungkin masih ada sangkut pautnya. Sempat ada kebijakan ataupun rencana kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta yang akan memberlakukan ganjil genap juga kepada kendaraan roda 2 pada khususnya. Tapi akhirnya dirubah menjadi akan ada jalur khusus sepeda motor. Ini kelanjutannya seperti apa Pak? Jadi untuk sepeda motor memang dari hasil kajian kami itu ternyata untuk penerapan ganjil genap itu tidak efektif justru. Ya. Kenapa demikian? Jika kita melihat dari aspek transportasi dan lingkungannya saja, maka itu efektif. Tetapi di sana ada faktor sosial ekonomi yang harus kita lihat secara komprehensif. Ya. Sosialnya, anggota Pak Wahyu nanti ini begitu di lapangan memantau pelanggaran ganjil genap sepeda motor, jangankan kamera, mata saja itu bisa susah ya Pak. Jangan-jangan malah semuanya jadi belekan petugas kepolisian, kan kasihan. Dan cost untuk itu lebih besar. Sehingga kita cari titik optimumnya yang sekarang kita berlakukan, termasuk kawasannya. Jika kita melihat dari aspek teorinya, seharusnya seluruh ruas jalan utama di Jakarta itu sudah ganjil genap. Ya. Tapi kemudian tadi kita analisis komprehensif mana yang paling optimum menghasilkan perbaikan yang positif, itu yang kita ambil. Jadi tidak sporadis juga untuk menerapkan sebuah kebijakan yang tujuannya tentu buat warga yang beraktivitas di Jakarta juga. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, kita berikan kesempatan kepada hadirin di sini yang mungkin ingin bertanya. Silakan bertanya. Pertanyaannya kepada siapa ini? Selamat pagi. Ya. Ini saran. Baik, saran baik. Bukan pertanyaan. Dari mana Pak? Mohon maaf disebutkan nama dan juga dari mana? Saya Rudi Kabuna, selaku Ketua Bidang Hukum Motor Besar Indonesia, dan juga Ketua Masyarakat Pemerhati Kepolisian. Ya. Khususnya ini kepada kepolisian selaku yang menegakkan aturan hukum diri, khususnya lalu lintas ya. Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Sehubungan dengan ada kebijakan tentang ganjil genap. Ganjil genap ini
sementara ini memang bermanfaat lah untuk mengurai kemacetan yang berlaku di DKI, dan ini masih berlaku pada jalan ruas-ruas jalan tertentu. Ya. Suatu ketika jika kebijakan ini akan menyeluruh berlaku di DKI, ini akan menjadi suatu masalah. Ini bom waktu. Kalau kita melihat dari segi undang-undangnya, karena yang mengatur tentang STNK kan, lisensi tentang penggunaan jalan raya. Jadi lisensi ini diperbarui selama 5 tahun dan akan berbarui selama setiap 1 tahun tentang kewajiban pembayaran pajak bagi masyarakat pengguna jalan raya. Di sini diatur oleh undang-undang. Sedapat mungkin kebijakan tentang ganjil genap ini sebaiknya ada revisi setingkat undang-undang juga, agar tidak adanya kebijakan perda atau apapun juga yang saling bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jadi kalau masyarakat sudah mulai berbisik-bisik tentang kami sudah bayar pajak, berarti kami menggunakan jalan raya 1 tahun full 365 hari dengan bebas, tetapi kami dibatasi dengan ganjil genap, berarti pengguna jalan raya yang memiliki mobil berplat ganjil akan menggunakan jalan raya itu setengah dari 1 tahun tersebut. Maka ini adalah pengakangan terhadap hak. Nah, ini masukan saja agar dipikirkan. Selama saat ini belum jadi permasalahan, tetapi ke depan pasti akan jadi permasalahan. Baik. Agar polisi lantas khususnya tidak dihadapkan dengan permasalahan hukum terhadap tindakan di lapangan. Berarti undang-undang yang harus diperhatikan atau aturan hukum yang mengatur ini. Baik. Demikian. Terima kasih. Jadi ditakutkan GAG ataupun ganjil genap ini akan menjadi bom waktu, kurang lebih begitu ya? Ya, betul. Baik. Okay. Pak Yusuf mungkin mohon izin bisa langsung ditanggapi atau mungkin Pak Wahyu juga bisa menanggapi. Berkaitan dengan masalah ganjil genap. Yang pertama adalah ganjil genap ini adalah salah satu kebijakan pemerintah. Kemudian kebijakan itu dituangkan dalam suatu peraturan sehingga muncul di situ namanya rambu-rambu lalu lintas. Polisi di sini adalah sebagai penegak hukum terhadap aturan yang ada. Kemudian sarannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ganjil genap ini juga dimasukkan ke dalam undang-undang yang lebih besar, itu lebih bagus lagi. Ini juga nanti kami minta dari Bapak nanti bisa memberikan masukan juga secara umum kepada pemerintah itu, supaya ini menjadi suatu regulasi yang dimana regulasi ini bisa diberlakukan kepada seluruh yang ada di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Ini saya ucapkan terima kasih untuk sarannya, tapi prinsipnya adalah dari kita melaksanakan penegakan hukum itu adalah ada suatu dasar, ada suatu aturan, dan itu prosesnya pun kita laksanakan sosialisasi. Proses sosialisasi 30 hari selesai baru kita laksanakan penindakan. Kebijakan pemerintah membuat suatu aturan diwujudkan dalam suatu bentuk rambu-rambu lalu lintas, disitulah kita akan tegakkan di situ. Itu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, sudah menjawab Pak ya. Kalau belum puas nanti bisa WhatsAppan langsung biar lebih jelas lagi. Baik, boleh silakan. Pak. Baik, saya tambahkan terkait dengan pembayaran pajak. Jika kita melihat struktur regulasinya, jadi yang berlaku di Indonesia itu berbeda misalnya dengan Singapura. Di Indonesia yang diatur itu adalah kepemilikan. Jadi saya punya mobil, ya mobil itu yang dipajakin, kepemilikan mobil. Makanya kenapa kemudian ada pajak progresif. Begitu saya punya 2 tambah besar, tambah 3 jadi 3 tambah besar. Dan oleh sebab itu Undang-Undang 22 mengatur bahwa yang dilarang, yang dilakukan pembatasan itu bukan kepemilikannya, tapi penggunaannya. Jadi begitu kita melakukan pembatasan, kecuali kalau kita undang-undang melarang orang memiliki lebih dari 1, itu yang nggak boleh. Baik. Tapi begitu pembatasan di jalan, ini yang inline dengan undang-undang, sehingga bayar pajak tetap, tapi penggunaannya saja yang kita lakukan regulasi. Setuju tadi dengan Pak Yusuf bahwa di dalam Undang-Undang 22 juga sudah menyebutkan ada pembatasan lalu lintasnya yang diturunkan dalam PP 32 tahun 2011. Di sana sudah mengatur jenisnya, termasuk ada ganjil genap, nanti terakhir adalah IRP. Jadi itu
tanggapannya harapan kita ke depan bahwa dengan adanya pembatasan lalu lintas ini maka kinerja lalu lintas itu meningkat. Sebagai informasi evaluasi kami minggu lalu dari kinerja lalu lintas, kecepatan rata-rata di areal ganjil genap itu meningkat. Sebelumnya 25,6 km, sekarang menjadi 33 km per jam. Baik. Peningkatannya luar biasa. Demikian juga waktu tempuhnya. Waktu tempuh semula 16,5 menit. 16,5 menit per kilometer, ini sekarang menjadi 13. Ini artinya ada peningkatan yang signifikan karena memang seluruh masyarakat sudah memahami bahwa ini tujuannya untuk kita yang beraktivitas di Jakarta. Terima kasih. Pak, tapi apakah di jalur-jalur lain di mana yang tidak ada peraturan ganjil genap kemudian menjadi lebih macet begitu? Memang sama dengan yang sekarang kita diskusikan, electronic traffic law enforcement ini kita ingin merubah paradigma. Jika dengan kebijakan tadi kita ingin merubah paradigma bertransportasi masyarakat Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya, di mana semula yang difasilitasi adalah pergerakan kendaraannya, kalau sekarang yang disiapkan oleh pemerintah itu adalah kita fasilitasi mobilitas orangnya. Jadi angkutan umumnya kita terus perbaiki. DKI Jakarta tahun ini menyiapkan anggaran sekitar 3,2 triliun untuk subsidi angkutan umum. Artinya jika angkutan umum yang baik itu tidak digunakan oleh masyarakat, jadi mubazir. Baik. Itu yang kita akan dorong. Artinya bahwa pemerintah provinsi bersama dengan Polda Metro Jaya terus bersinergi untuk mewujudkan lalu lintas Jakarta yang lebih baik ke depan. Baik. Karena salah satu tujuan utamanya adalah memindahkan kendaraan pribadi ke kendaraan umum, kurang lebih begitu Pak Liputo ya. Baik, dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.